Halo, video kali ini saya akan membahas tentang aspek penjualan atas aset properti ya. Jadi jika menjual aset properti, di mana ada keuntungan dari penjualan properti tersebut. Nah, cara pelaporannya bagaimana gitu ya. Jadi di properti sendiri sebenarnya pajaknya itu sedikit agak berbeda ya, bukan berbeda yang gimana-gimana sih, cuman yang properti ini lebih banyaknya itu transaksinya itu berupa final. Jadi dia tidak akan menambahkan penghasilan ke ini ya penghasilan kita yang untuk tarif progresif. Jadi dia hanya single tarif. Oke. Nah, sebelum saya bahas lebih dalam, saya akan memberikan beberapa aspek perpajakan yang terkait properti. Nah, berkaitan dengan transaksinya, jadi untuk transaksi pembelian itu aspek perpajakannya itu ada di BPHTB gitu ya. Kalau transaksi penjualan itu namanya PPh final dan transaksi sewa pun juga final. Jadi umumnya ketika kita ngomongin pajak yang properti, umumnya itu ada tiga aspek perpajakan ini ya teman-teman ya. Untuk kewajiban perpajakan yang harus diselesaikan gitu. Nah, untuk transaksi beli ini berarti adalah dibebankan kepada si pembeli gitu ya. Kalau transaksi jual berarti dibebankan ke pemilik aset ya atau penjual. Kemudian kalau transaksi sewa dibebankan ke siapa yaitu ke pemilik aset. Jadi kita wajib motong untuk PPh final atas sewa tersebut. Nah, bedanya kalau misalnya transaksi sewa, ketika itu kita pribadi dan pribadi melakukan transaksi sewa, untuk PPh finalnya itu dibayarkan sendiri oleh pemilik gedung, gitu ya. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk memotong, kecuali eh, penyewa itu adalah berbentuk badan. Nah, kalau berbentuk badan berarti pemilik pemilik aset itu wajib kita potong, gitu ya. Jadi bedakan antara wajib pajak pribadi dan juga wajib pajak badan gitu. Jadi kewajiban perpajakannya, nah itu yang berkewajiban siapa itu harus tahu juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk besaran pajak, jadi untuk PPHTP sendiri itu sebesar 5% gitu ya. Tetapi ada beberapa daerah atau mungkin daerah tertentu itu yang tarifnya itu bisa di bawah 5%. Jadi tergantung peraturan daerahnya. Jadi PPHTP sendiri itu teman-teman itu adalah pajak daerah. Jadi dia ditentukan oleh besaran maksimal oleh pusat gitu ya. Tetapi ada beberapa daerah juga yang PPHTP-nya bisa di bawah 5%. Cuman umumnya rata-rata 5% ya teman-teman ya. Kemudian terkait dengan PPh final ya atas pembelian itu tadi dikenakan pajak sebesar 2,5% ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 gitu ya. Jadi tarifnya hanya sebesar 22,5% dari mana? Dari harga gitu ya. Kemudian kalau sewa itu tarifnya adalah sebesar 10% dan ini final juga. Jadi tidak akan dipotong pajak lain lagi gitu ya. Tetapi tarifnya memang 10% ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini saya berikan contoh perhitungan ya untuk PPHTP. Ya, PPHTP itu pembelian properti. Contoh nih, pembelian properti senilai 450 juta di kota Surabaya. Jadi 50% dikurangi NJOP atau NJOP PTKP ya. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, itu saya contohkan di kota Surabaya. Nah, di kota Surabaya sendiri untuk NJOP PTKP-nya itu senilai 90 juta ya teman-teman ya. Jadi perhitungannya itu 55% dikali 360. Jadi BPHTP yang harus dibayarkan adalah sebesar 18 juta dan ini eh, berlaku atau dikenakan kepada si pembelinya ya. Nah, kemudian untuk pajak penjualan untuk PPh final sesuai dengan nomor PP nomor 34 tahun 2016 ya. Penjualan properti senilai 450 juta di kota Surabaya. Jadi tinggal 2,5% dikalikan DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak itu berapa? Yaitu senilai transaksi yang dilakukan gitu ya. Jadi 2,5% dikali langsung
450 juta. Jadi untuk pajak PPh-nya sebesar 11.250.000. Nah, kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan sewa. Sewa itu PPh final dan tarifnya 10%. Jadi untuk tarifnya adalah 10% dikali DPP. Jadi 10% dikali 150 juta. Jadi hasilnya 15 juta untuk PPh yang harus dibayarkan. Nah, kemudian nilai yang digunakan, ya ini adalah cukup penting juga. Jadi nilai berapa sih yang harus dikenakan gitu ya ketika nilai NJOP dan nilai harga pasar itu berbeda. Jadi kita pakai acuan yang mana? Nah, dari case seperti ini itu juga cukup sering ya teman-teman untuk saya jumpai juga di lapangan. Untuk nilai acuannya itu sebaiknya menggunakan nilai pasar ya teman-teman ya. Kenapa kok nilai pasar? Karena itu nanti akan berkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama tentunya berkaitan dengan transaksi nilai transfer uang yang diterima. Jadi ketika kita menggunakan nilai pasar, kita sinkronkan dengan penerimaan rekening kita. Nah itu nanti akan match. Beda kalau biasanya nilai NJOP yang di bawah harga pasar biasanya ya. Jadi selisihnya itu nanti akan berpotensi diakui sebagai tambahan penghasilan ya antara nilai pasar dan juga nilai NJOP-nya. Kemudian yang kedua, kenapa kok harus nilai pasar? Itu meningkatkan nilai aset kita di dalam SPT ya teman-teman ya. Jadi aset kita kalau kelihatan besar itu fungsi yang lainnya adalah ketika kita pengajuan kredit ataupun pinjaman ke bank, nilai kita itu cukup besar karena dilihat juga dari SPT yang sudah dilaporkan gitu. Kemudian untuk pelaporan aset pada SPT ya aset di SPT-nya nanti ketika dilakukan penjualan apa yang harus dilakukan yaitu aset properti yang sudah ada itu dihapus dari daftar aset ya langsung dihilangkan kemudian langsung mengisi penjualan tanah pada form di 1771 ya bagian atau lampiran 3 nomor 7 gitu. Nah, jadi untuk penghasilan ini teman-teman itu memang kita harus laporkan bahwa kita juga ada transaksi untuk penjualan yang bersifat final gitu. Jadi untuk formnya itu ada di 1771 lampiran ketiga. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.